Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Ramdhani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pendirian CV atau dikenal dengan persekutuan komanditer. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang prosedur pendirian CV atau persekutuan komanditer, saya akan menjelaskan pengertian dari CV terlebih dahulu. Nah, menurut pasal 19 KUHD atau Kitab Undang Hukum Dagang, CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan itu. Jadi dari pengertian CV itu kita bisa menyimpulkan bahwa dalam pendirian CV itu minimal ya pendirinya itu ada dua. Nah, dua ini yang akan menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu ialah orang yang mengatur perusahaan tersebut. Nah, untuk sekutu pasif itu adalah yang menanamkan modal atau memberikan modal kepada sekutu aktif untuk menjalankan perusahaan tersebut. Nah, untuk dasar hukum dalam prosedur pendirian CV sendiri itu ada. Nah, dasar hukum dalam prosedur pendirian CV itu ada dua. Yang pertama, KUHD atau Kitab Undang Hukum Dagang, pasal 19 sampai pasal 25. Nah, yang kedua yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018 tentang aturan pembuatan persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Nah, untuk hal pertama yang kita lakukan dalam pendirian CV, itu hal yang pertama kita lakukan adalah membuat akta pendirian CV. Nah, akta pendirian CV sendiri itu di notaris. Jadi, yang akan membuat akta pendirian CV itu di notaris. Jadi, jika kalian ingin mendirikan CV, kalian bisa mendatangi notaris yang ada di sekitar wilayah kalian untuk pembuatan akta pendirian CV. Nah, nanti kalau kalian sudah mantap dalam mendirikan CV, kalian bisa langsung ke kantor notaris. Nah, di sana kalian akan konsultasi tentang pendirian CV kalian. Nah, juga nanti jika sudah mantap dalam mendirikan CV, notaris akan menanyakan kepada kalian tentang nama CV, terus usaha CV-nya apa, kemudian domisili CV-nya di mana, dan juga jangka waktu pendirian CV. Nah, dalam pendirian CV itu kan ada nama CV. Untuk nama CV sendiri, kalian harus mempersiapkan minimal 3 nama. Itu udah minimal 3 nama itu karena dalam pembuatan CV itu dalam pembuatan akta pendirian CV itu. Nah, setelah notaris mengetahui nama CV kalian, terus domisili CV, dan kemudian jangka waktu dan usaha CV kalian apa, kalian akan dimintai fotokopi KTP dan fotokopi NPWP untuk pendaftaran akta pendirian CV. Nah, kemudian untuk pendaftaran akta CV sendiri itu dilakukan di websitenya Badan Usaha Bad. Nah, setelah akta pendirian CV selesai, nanti notaris akan memberikan akta pendirian CV, tapi
berbentuk fotokopi. Nah, itu diberikan ke kalian untuk kalian mengurus NPWP untuk CV-nya dan untuk domisili CV-nya. Setelah itu, kalau sudah selesai, kalian sudah membuat NPWP dan surat domisili CV-nya, kalian bisa langsung kasih ke notaris untuk notaris input di sistem administrasi badan usaha. Nah, di situ nanti kalian akan mendapatkan akta pendirian CV yang disahkan oleh menteri. Nah, itu aja. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang websitenya sistem administrasi badan usaha. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pembuatan akta pendirian CV di websitenya sistem administrasi badan usaha. Nah, di sini di alamat websitenya di ahu.go.id. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, akan banyak icon-icon yang ada. Tapi yang karena kita ingin ingin membuat akta pendirian CV, maka yang kita tekan adalah sistem administrasi badan usaha. Yang ini sistem administrasi badan usaha, kita tinggal tekan saja, nanti akan ada halaman seperti ini. Maka untuk awal kita harus login terlebih dahulu. Nah, untuk loginnya sendiri itu adalah notaris yang akan membuatkan akta pendirian CV. Untuk username dan passwordnya itu notaris sendiri yang login. Setelah itu, setelah login akan ada tampilan seperti ini. Selamat datang di sistem administrasi badan usaha. Nah, karena kita ingin membuat akta pendirian CV, maka kita harus menekan persekutuan komanditer atau CV. Setelah kita tekan, maka akan ada tampilan seperti ini. Karena dalam pengajuan akta pendirian CV, kita harus mengajukan nama CV terlebih dahulu. Jadi kita tekan pengajuan nama. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini, pengajuan nama, dan semua form ini harus diisi dengan lengkap. Jadi semuanya harus diisi. Nah, untuk nama CV sendiri itu kalian tinggal isi aja di kolom nomor 12. Nah, itu untuk nama CV yang akan kalian ajukan. Nah, untuk jaga-jaga, kalian harus membuat minimal 3 nama CV. Karena untuk nama CV sendiri itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Nah, di situ dalam pasal 5 ayat 2 persyaratan nama CV yaitu yang pertama ditulis dengan huruf Latin. Yang kedua, belum dipakai secara sah oleh CV, firma, dan persekutuan perdata lain dalam sistem administrasi badan usaha. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Yang keempat, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan. Yang kelima, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Jadi, notaris akan agar kalian tidak repot bolak-balik dalam pengajuan bolak-balik ke notaris untuk pengajuan nama CV. Jadi kalian minimal mempersiapkan 3 nama
minimal 3 nama untuk CV yang akan kalian dirikan. Setelah itu, karena misalnya contohnya kalian ingin mengajukan nama Jaya, ternyata terdapat kemiripan yang banyak sekali pada websitenya Sistem Administrasi Negara, dan itu sudah melanggar pasal 5 ayat 2 Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Maka dari itu kalian harus wanti-wanti mempersiapkan minimal 3 nama CV. Setelah itu kalau misalnya kalian sudah mempersiapkan 3 nama CV, kemudian ternyata ada nama CV yang ternyata belum terdaftarkan pada sistem administrasi badan usaha. Nah, di sini juga ada peringatan di mana yang tertuliskan saya bersedia membatalkan, mengganti nama dan atau dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM jika nama yang saya ajukan bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 Permenkumham nomor 17 tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, maka dari itu otomatis jika nama yang kalian ajukan ternyata ada kemiripan dengan persekutuan firma lainnya, maka akan otomatis akan dibatalkan. Kemudian kalian akan mengajukan nama yang lainnya, seperti kalian akan mengajukan nama misalnya Kines. Nah, kalian tinggal ajukan nama, kalian tinggal klik ajukan nama yang tadi. Nah, kemudian ternyata Kines tidak ada kemiripan dengan firma persekutuan perdata lainnya, ya intinya tidak melanggar pasal 5 ayat 2 Permenkumham nomor 17 tahun 2018. Maka dari itu kalian tinggal klik lihat daftar nama yang telah dipesan. Kemudian setelah pengajuan nama selesai, kalian tinggal mendaftarkan CV. Setelah akan ada tampilan layar seperti ini. Ada data pendaftaran CV, nomor pengajuan nama. Nah, dalam pengajuan nama CV itu akan diberikan nomor pengajuan nama. Nah, nomor pengajuan nama ini yang akan kalian cantumkan pada pendaftaran CV. Setelah itu akan ada peringatan yang seperti ini, kalian tinggal klik lanjut aja. Nah, ada icon seperti ini lagi, pendaftaran CV, nah data CV, nama CV, singkatan CV, dan semuanya harus diisi dengan lengkap. Kemudian ada kegiatan usahanya, kalian tinggal isi aja kegiatan usahanya, kemudian alamat CV-nya di mana, kalian tinggal cantumin aja. Setelah itu NPWP CV, kalian tinggal mencantumkan nomor NPWP CV-nya, kemudian akta notarisnya, modal yang kalian ingin masukkan berapa, dan juga identitas pendirinya, juga identitas pengurusnya. Kalian harus mengisinya dengan lengkap. Kemudian ada halaman seperti ini dan kalian harus centang tiga-tiganya. Kemudian klik lanjut. Nah, akan ada icon seperti ini. Nanti ada pemilik manfaat CV. Kalian harus mengisi formulir itu dengan lengkap. Kemudian kalian juga yang kriteria itu kalian tinggal centang aja kriteria CV kalian tuh seperti apa. Kemudian ada pernyataan elektronik seperti ini. Kalian tinggal centang aja, terus setelah dicentang kemudian klik setuju. Nah, nanti akan ada pratinjau seperti ini, dan itu data CV kalian. Jadi yang tadi kalian masukkan dalam pendaftaran CV itu sudah ada di pratinjau ini yang
kalian cantumin semuanya. Kemudian kalian tinggal klik lanjut. Kemudian akan ada informasi seperti ini bahwa terima kasih pendaftaran CV Kines telah selesai. Nah, setelah itu kalian tinggal klik OK, lihat daftar transaksi CV. Nah, kalian nanti akan ada halaman seperti ini. Kalian tinggal cari aja nama CV kalian. Kemudian misalnya di nomor 8 itu ada Kines yang CV kalian tinggal klik pratinjau dan akan ada tampilan pratinjau seperti ini lagi sesuai dengan yang kalian isi tadi. Setelah itu kalian tinggal klik aja, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik aja oke, lihat daftar transaksi CV. Kemudian akan ada daftar transaksi CV. Kalian tinggal masukin aja nomor pendaftaran atau nama CV kalian. Nanti kalian tinggal lihat aja CV kalian itu berada di mana. Setelah itu seperti nomor 8, CV kalian kan tadi misalnya Kines, ada nomor 8. Nah, kalian tinggal klik aja pratinjau. Kemudian akan ada pratinjau seperti ini sesuai dengan apa yang telah kalian isikan pada formulir pendaftaran CV. Kemudian akan ada seperti ini. Semisalnya kalian sudah yakin dalam pengisian formulir tadi tidak ada kesalahan, maka kalian tinggal klik lanjut. Setelah lanjut kalian akan ada tampilan seperti ini. Jadi kalian diberikan detail CV kalian sesuai dengan yang kalian isi di formulir pendaftaran CV. Setelah itu kalian tinggal klik aja daftar transaksi CV kalian. Setelah itu kalian tinggal masukkan nomor pendaftaran atau nama CV kalian. Kemudian kalian tinggal klik aja surat keterangan terdaftar. Nah, ini adalah surat keterangan terdaftar kalian yang akan notaris berikan kepada kalian untuk pengurusan NPWP dan domisili CV atau persekutuan komanditer. Nah, setelah nanti kalian sudah mengurus NPWP dan domisili, kalian tinggal menyerahkan kepada notaris untuk diinput di sistem administrasi badan usaha. Setelah itu, kalian akan mendapatkan surat keterangan pencatatan pendaftaran dari kementerian. Jadi, CV kalian sudah terdaftar pada kementerian. Sekian. Nah, itu tadi penjelasan tentang websitenya sistem administrasi badan usaha yang dilakukan oleh notaris. Nah, setelah kalian mendapatkan akta pendirian CV, untuk kalian menjalankan CV kalian harus mendapatkan izin dari kementerian. Nah, untuk mendapatkan izin itu sendiri, kalian bisa melakukannya sendiri atau juga bisa dibantu oleh notaris di websitenya OSS untuk perizinan CV, menjalankan CV-nya. Nah, itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.